Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Slime Channel, channel tentang seputar informasi kepegawaian. Kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan membahas kaitan dengan P3K paruh waktu, di mana P3K paruh waktu ini nanti akan diberlakukan setelah pelaksanaan seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 selesai. Nah, bagaimana pemahamannya dan bagaimana teknis serta mekanismenya? Tetap simak di video ini Bapak Ibu sampai dengan selesai, dan kami ingatkan juga untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slime Channel. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu, channel kami semakin maju, semakin berkembang, bisa memberikan informasi-informasi yang up to date, dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada pokok pembahasan. Bapak Ibu, P3K paruh waktu adalah bentuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja tidak secara penuh waktu. Tidak bekerja secara penuh waktu, melainkan dalam durasi dan beban kerja yang lebih terbatas dibandingkan dengan P3K penuh waktu. Konsep ini mulai dikenalkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur negara. Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di Indonesia ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025. Mekanisme pengangkatannya dirancang untuk memberikan peluang bagi tenaga honorer yang belum diangkat sebagai P3K penuh waktu, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan instansi pemerintah. Lalu, bagaimana ciri-ciri P3K paruh waktu? Yang pertama, mengenai status kepegawaian, ditetapkan sebagai P3K paruh waktu tetapi dengan skema kerja paruh waktu, tidak full. Jam kerja lebih sedikit, durasi antara 20-30 jam per minggu, tergantung kebutuhan instansi yang terkait. Kemudian untuk perjanjian kerja khusus, durasi dan rincian tugas ditetapkan dalam kontrak yang disesuaikan dengan status paruh waktu dalam jangka waktu 1 tahun dan bisa diperpanjang dan bisa dialihkan menjadi P3K penuh waktu jika kebutuhan dan formasi tersedia. Kemudian untuk kompensasi proporsional, gaji dan tunjangan dihitung secara proporsional sesuai jam kerja atau output kerja yang disepakati berdasarkan UMR daerah masing-masing. Kemudian tidak menerima beberapa fasilitas penuh, misalnya jaminan pensiun atau tunjangan lainnya yang bisa berbeda dengan P3K penuh waktu. Kemudian tujuan utama diberlakukannya atau diadakannya P3K paruh waktu yang pertama adalah memberikan fleksibilitas bagi instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan biaya lebih efisien. Yang kedua, memberikan peluang kepada tenaga profesional atau ahli tertentu yang tidak bisa bekerja penuh waktu. Yang ketiga, membuka kesempatan kerja lebih luas termasuk untuk perempuan, penyandang disabilitas, atau mereka yang memiliki keterbatasan waktu. Bidang-bidang apa saja yang cocok untuk P3K paruh waktu? Yaitu yang pertama bisa tenaga pengajar atau guru honorer, tenaga kesehatan, tenaga ahli IT atau konsultan, kemudian instruktur pelatihan vokasi. Kemudian mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu di Indonesia itu harus memenuhi beberapa tahapan. Yang pertama, usulan rincian kebutuhan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK kepada Menteri
PAN-RB. Kemudian yang kedua, penetapan rincian kebutuhan oleh PAN-RB. Yang ketiga, usulan perubahan status ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kemudian penetapan pertimbangan teknis oleh BKN. Kemudian penetapan pengangkatan oleh PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah instansi masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, kaitan dengan syarat tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, ini harus memenuhi kriteria yang ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, terdaftar dalam database Badan Pegawai Negara atau BKN sebagai tenaga non-ASN. Yang kedua, pernah mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau seleksi CPNS tahun anggaran 2024 tetapi tidak lulus. Yang ketiga, tidak memperoleh formasi jabatan sesuai kebutuhan instansi. Dan yang keempat adalah pengangkatan bersifat sementara selama masa transisi penataan tenaga non-ASN. Kemudian evaluasi kinerja dan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu ini akan dilakukan kaitan dengan evaluasi kinerjanya secara triwulan dan tahunan. Hasil evaluasi ini menjadi bahan pertimbangan untuk memperpanjang kontrak kerja atau diangkat menjadi P3K penuh waktu. Proses pengangkatan P3K penuh waktu itu tidak secara otomatis, tetapi harus melalui mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya skema P3K paruh waktu, diharapkan dapat memberikan solusi bagi tenaga honorer yang belum mendapatkan kesempatan menjadi P3K penuh waktu, serta mendukung penyelesaian penataan pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Proses pengangkatan P3K paruh waktu akan dilakukan setelah penyelesaian seleksi P3K tahap 1 dan 2 yang diperkirakan dan dijadwalkan dimulai pada Oktober 2025. Setelah itu, instansi pemerintah akan mengusulkan formasi P3K paruh waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kemudian akan menetapkan rinci kebutuhan P3K paruh waktu di setiap instansi. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer dan memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN secara lebih fleksibel. Kepala Badan Kepegawaian menghimbau agar instansi pemerintah pusat dan daerah agar segera mempersiapkan usulan pengangkatan P3K paruh waktu karena BKN tidak dapat mengeluarkan pertimbangan teknis tanpa adanya usulan dari masing-masing instansi terkait. Demikian, meskipun pengangkatan P3K paruh waktu dijadwalkan dimulai bulan Oktober 2025, proses persiapan dan pengusulan oleh instansi pemerintah harus dilakukan segera untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program ini tetap berjalan dan terlaksana dengan baik. Demikian Bapak Ibu, informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami harap bahwa tahun ini adalah tahun rezeki Bapak Ibu semuanya. Sehingga apapun yang diharapkan dan dicita-citakan dapat terwujud dan diijabah oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jangan lupa kami ingatkan sekali lagi untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.